Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan aku Rima. Buat kalian yang baru gabung, baru lihat channel aku, bisa dibantu subscribe dulu. Nah, untuk tema video kali ini aku bakalan membahas dan juga cerita tentang pengalaman aku cabut gigi bungsu yang impaksi ataupun pertumbuhannya yang enggak sesuai. Jadi itu harus dicabut atau enggak. Terus juga bisa dicabut di klinik atau di puskesmas seperti cabut gigi biasa atau enggak. Cara tata laksananya bisa pakai BPJS itu gimana? Terus juga syaratnya apa aja? Biayanya berapa? Harus opnam atau tidak? Terus harus rongsen gigi atau enggak? Itu akan aku bahas semuanya dengan detail. Jadi pastiin kalian nonton sampai akhir. Untuk itu juga kalian wajib banget untuk di-subscribe dulu ya guys ya. Nah, langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu bisa dicabut seperti gigi biasa atau enggak. Nah, sebelumnya aku jelasin dulu kalau gigi impaksi itu, gigi bungsu itu tumbuhnya di usia sekitar 20 tahunan. 20 tahunan di kisaran dari 20 sampai hampir mendekati 30 tahun itu biasanya gigi impaksi baru tumbuh. Sebenarnya gigi itu tuh enggak dibutuhin di rongga mulut kita karena eee, udah cukup nggak perlu pakai itu tuh nggak apa-apa. Tapi kadang ada beberapa orang yang gigi impaksinya tumbuh, gigi bungsunya tumbuh. Kenapa bisa impaksi? Karena dia itu di bagian rongga mulutnya itu harusnya udah nggak ada space, tapi dia itu maksa untuk tumbuh. Jadi kadang dia bisa mendesuk gigi depannya, jadi kayak nyundul gigi depannya kayak gitu. Atau kalau nggak pertumbuhannya miring ke arah pipi atau ke arah dalam. Nah, kebetulan kalau punya aku itu tumbuhnya ke arah gigi guys. Jadi aku cerita pengalaman aku sendiri ya. Tumbuhnya ke arah gigi sekitar 6 bulan yang lalu itu tumbuh. Waktu tumbuhnya itu sakit ya guys ya. Jadi kayak sampai ke telinga, ke mata, sampai ke kepala itu kayak nyeri kayak gitu. Tapi aku sebenarnya enggak ngeh kalau itu gigi bungsu aku tumbuh. Nah, setelah beberapa hari aku cek ternyata ada gigi miring yang tumbuh. Setelah 6 bulan itu nah gigi itu ternyata bermasalah. Dia itu di bagian atas itu berlubang, nggak bisa disikat karena ya, nggak bisa disikat karena sempit. Terus, aku lanjut ke periksain ke puskesmas, itu harus dicabut. Nah, tapi nanti dulu. Aku akan bahas sesuai, eee, pengalamanku aja dulu ya guys ya. Itu gimana, jadi, waktu itu setelah sakit aku ke puskesmas dikasih obat anti nyerinya. Setelah dikasih anti nyeri, tapi udah nggak sakit, ya udah aku biarin dulu. Nah, setelah 6 bulan itu ternyata dia udah berlubang. Terus aku periksa lagi ke puskesmas, terus dirujuk ke rumah sakit. Nah, biasanya kalau kalian pakai BPJS, kalian itu prosedurnya kalian ke vaskes satu kalian. Vaskes satu kalian tuh di mana, kalian bisa cek dulu di kartu BPJS-nya. Setelah itu minta rujukan untuk ke rumah sakit yang ada, dokter spesialis bedah mulutnya. Nah, untuk pertanyaan yang bisa pakai dokter biasa di puskesmas atau klinik-klinik itu, jawabannya enggak ya guys ya. Ini harus pakai dokter spesialis bedah mulut karena ini dia itu pencabutannya itu enggak kayak pencabutan gigi-gigi yang lainnya. Karena dia itu harus dibedah dulu karena dia biasanya gigi bungsu impaksi itu pertumbuhannya enggak sesuai. Jadi harus kayak di apa ya? Istilahnya itu kayak dirobek dulu, diambil, dicabut kayak gitu baru dijahit. Jadi enggak kayak pencabutan gigi yang biasa. Kalau yang biasa itu kan tinggal disuntik langsung cabut itu. Nah, terus apakah gigi impaksi yang dicabut itu harus rawat inap atau tidak? Jawabannya itu tergantung, guys. Nanti sebelum kalian dicabut itu kalian harus di foto rongsen dulu, rongsen gigi. Kalian nanti bisa lihat itu pertumbuhan gigi kalian tuh sesuai enggak, sesuai atau tidak kayak gitu ya. Nah, untuk prosedur, rongsen gigi, jadi kalian itu kalau pakai BPJS, setelah dari vaskes pertama kalian ke rumah sakit yang ada bedah mulutnya, nanti kalian ketemu dokter, dicek gigi dulunya keluhannya apa, kayak gitu, terus langsung otomatis disuruh rongsen gigi. Rongsen giginya itu enggak sakit ya guys ya, enggak
enggak yang menakutkan karena nanti kalian cuma berdiri pegang alatnya. Jadi kayak gini kalian pegang alatnya kanan kiri, terus kayak gigit ada bendanya gitu kalian gigit gigit gini, terus habis itu nanti alatnya itu muterin ke kepala kita. Jadi dia nanti bisa ngecek, oh bagian gigi ini ada lubangnya enggak, impaksinya ini gimana, pertumbuhannya gimana, nanti bisa dicek kayak gitu. Terus kalau kalian pakai BPJS itu gratis 100% dari awal sampai akhir itu gratis. Terus untuk pertanyaan apakah harus diopnam atau tidak, itu tergantung. Kalau gigi kalian pertumbuhannya itu bagus, sesuai, itu nggak perlu dicabut juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian gigi bungsunya pertumbuhannya jelek, eee, mendorong gigi depannya atau tumbuhnya miring sehingga berlubang atau gimana, nanti wajib banget untuk dicabut untuk mencegah komplikasi ataupun mencegah sakit di kemudian hari. Untuk teman-teman yang punya gigi impaksi lebih baik langsung segera dicabut aja sebelum menimbulkan keluhan. Karena kalau udah sakit nanti itu kalau sakitnya gigi impaksi sama gigi geraham biasa itu lebih sakit impaksi ya guys ya. Jadi lebih baik bisa langsung diambil aja. Nah lanjut ya. Nah, untuk selanjutnya itu tata cara mulainya. Nanti jadi mulainya kalian pakai vaskes pertama, minta rujukan langsung nanti langsung ke rumah sakitnya yang ada dokter bedah mulut. Habis itu kalian di rongsen, nanti kalian di hasil rongsennya dilihatin sama dokternya. Nanti dilihat apakah ini perlu operasi atau enggak. Kalau operasi itu juga termasuknya operasi kecil ya, guys ya. Jadi dia cuma eh, iya, dia kalau cabutnya lebih dari 2 itu harus diopnam, karena itu karena dia sakit. Tapi kalau kalian dokternya itu bisa nyaranin satu-satu juga nggak apa-apa, tapi itu resikonya lebih sakit, maksudnya dia, sakitnya berulang. Kalau kalian opnam, misalnya cabutnya ada 3 ataupun 4 itu bisa langsung opnam sekali sakit aja. Tapi ya tergantung kalian maunya gimana. Soalnya kemarin barengan aku itu juga dia harusnya dicabut 3, tapi terus dia nggak mau karena dia maunya satu-satu aja. Yo nggak apa-apa terserah ya. Karena menurut dia itu yang baru sakit itu cuma satu. Itu terserah. Tapi kita itu juga nggak bisa nentuin kalau maunya diopnam atau enggak itu tergantung sama dokternya. Kebetulan kalau dokter aku kemarin dia nyaranin satu-satu aja karena menurut dia itu yang gigi aku yang paling bermasalah cuma satu kayak gitu. Hasilnya itu ada ini di sini ya. Nanti hasilnya kayak gini nanti aku lihatin juga. Terus pertanyaan selanjutnya itu biaya berapa? Kalau BPJS dia gratis. Kalau dia eh, pakai klinik dia cabutnya di gigi klinik praktek pribadi dokter gigi itu biasanya mahal guys. Dia itu dari 1,5 sampai 3 jutaan per satu gigi ya guys ya. Jadi kalau kalian eh, ke klinik itu juga bisa tapi lebih mahal. Satunya itu segitu. Jadi kalau untuk 4 gigi misalnya gigi bungsu kalian itu impaksi semua 4 gigi itu bisa sampai 12 juta itu lebih mahal guys. Jadi kalau yang punya asuransi BPJS bisa di cover BPJS 100% ya. Terus rongsen gigi kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang punya gigi impaksi lebih baik langsung dicabut aja. Semoga eh, nggak perlu opnam karena kalau opnam tuh harus sekitar 3 harian mondok. Jadi lebih baik sebelum sakit dicabut satu-satu aja. Itu ya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang punya keluhan gigi impaksi boleh komen-komen, boleh tanya apa yang belum jelas bisa ditanyain karena ini tadi aku juga buat videonya agak ngebut juga. Nah, terima kasih yang udah nonton. Buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa untuk subscribe, wajib subscribe kayak gitu ya. Ini seputar gigi impaksi. Buat teman-teman yang udah nonton terima kasih dan bye bye. Silahkan komen ya.